Okay, it's 9:01. So, Caroline, will we be expecting any more people? Let me check. Sure. Thank you. Yeah, maybe we can wait 1 minute again. Sure, that'll be great. Yeah. I mean, if we can wait 1 minute or 2 to 3 more minutes. So can maybe we can start at 9:05. Yes. Let's start at 5:09. Okay. Then that'll be great. Thank you. Sudah jam 9:05, Bapak Ibu, kita mulai aja ya sesi webinar kita hari ini. Oke, suara saya sudah terdengar jelas ya? Terdengar Bu Caroline. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di webinar MII dengan OutSystem hari ini dengan judul berkompetisi di era digital Industri 4.0, Go Fast and Agile. Nah, seperti yang kita ketahui nih Bapak Ibu, di kebelakangan ini Industri 4.0 nih sering disebut-sebut
di dalam industri manufacture, yang mana manufacture diarahkan untuk memanfaatkan teknologi untuk menjalankan proses bisnis. Nah, di sini pertanyaannya, sudahkah perusahaan menjadi cepat dan agile menghadapi kondisi ini? Nah, jadi pada webinar hari ini kami harap Bapak Ibu dapat inspirasi bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan teknologi dan mampu berinovasi. Seperti itu. Oh ya, mungkin saya turn on my camera first. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum mulai, nanti jika di tengah-tengah sesi ada pertanyaan, bisa langsung diketik aja pertanyaannya di kolom chat, atau kalau misalnya nanti sesi Q&A, boleh langsung raise hand. Jadi nanti kalau kita lihat, kita minta Bapak Ibu mungkin untuk turn on mic kalau memungkinkan, seperti itu. Kalau enggak, boleh langsung ke kolom komentar aja. Nah, agenda hari ini ada 4. Yang pertama, challenges in today manufacture. Jadi, kita akan jabarkan nih beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri manufacture pada masa-masa sekarang. Kemudian, bagaimana si low code bisa memberikan solusi terhadap challenges-challenges yang ada. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sesi live demo, kita akan mendemokan aplikasi yang mungkin bisa membantu menghadapi challenges yang dihadapi Bapak Ibu tadi, dan mungkin bisa diadopsi atau bisa digunakan juga, gitu. Kemudian, sesi yang terakhir nanti kita akan wrap up dengan sesi Q&A juga, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, pembicara hari ini merupakan saya sendiri, saya Caroline Wijaya dari PT Mitra Integrasi Informatika sebagai Digital Transformation Specialist. Hari ini saya bersama rekan saya dari OutSystem, Bapak Andreas Eko sebagai Solution Architect. Selamat pagi semuanya. Oke. Nah, Bapak Ibu nih sebelum mulai, mungkin saya ingin tahu juga nih, kebanyakan daripada Bapak Ibu yang hadir di sini, industri manufacture-nya nih, termasuk tipe yang mana di antara kedua ini? Apakah Bapak Ibu B2B yang mana memasarkan produk atau servicesnya melalui pihak lain dulu, misalnya retail atau distributor, supaya bisa sampai ke tangan customer? Atau Bapak Ibu masuk industri yang B2C gitu, yang mana Bapak Ibu memasarkan produk atau servicesnya secara langsung ke customer gitu. Nah, kita tahu, saya juga yakin pasti setiap bisnis nih di awal udah punya alasannya dan target marketnya. Kenapa milih B2B atau milih B2C gitu. Karena pasti udah tahu nih, produk ini targetnya lebih baik langsung ke masyarakat. Atau produknya ini misalnya harus melalui distributor satu sumber, seperti itu. Nah, di sini ada research statistik dari Forrester mengatakan kalau lebih dari sepertiga US consumer atau konsumen bisa kita bilang gitu, lebih prefer beli barang langsung secara langsung dari manufacturer. Sepertiga itu bisa kita bilang 34%. Nah, kenapa sih konsumen lebih prefer beli barang secara langsung dari manufacturer? Biasa kalau misalnya dari manufacturer langsung kan pembeli lebih trust, lebih percaya nih kalau barangnya itu original, seperti itu biasanya. Kemudian apalagi sekarang juga sedang pandemi, kita tahu sendiri daya beli masyarakat menurun gitu. Kemudian mungkin saja juga pendapatan Bapak Ibu yang B2B itu dari distributor menjadi tidak menentu gitu, penghasilannya, revenue-nya. Nah, kalau udah seperti ini, kenapa nih tidak kita coba aja buat alternatifnya, suatu channel yang bisa memberikan apa yang diinginkan konsumen tadi, seperti menurut Forrester, yaitu kita buatlah suatu channel di mana konsumen bisa beli barang langsung ke manufacturer. Jadi kita transformasikan bisnis kita nih yang tadinya hanya B2B gitu menjadi B2B2C. Jadi kita bisa approach langsung ke customer, tapi kita juga tetap menjalin relation kita sama distributor, seperti itu. Nah, yang kita harapkan nih dengan adanya alternatif ini, B2B tetap bisa berjalan, dan B2C juga bisa menjadi nilai tambahan. Kenapa? Karena akan menciptakan sumber revenue baru tentunya si B2C ini, gitu.
Nah, lalu bagaimana sih cara mewujudkannya? Tentunya kita perlu untuk melakukan digital transformation. Kita siapkan nih sistem kita kira-kira, aplikasi atau sistem yang gimana sih yang ngebantu kita untuk menjadi, bisa melakukan digital transformation yang bisa ngebantu kita, melangkah ke industri 4.0 gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan digital transformation yang tadi, bagaimana caranya? Yang pertama, kita buy. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau buat suatu sistem atau suatu aplikasi gitu, kemudian si aplikasinya itu, kita beli gitu. Misalnya Bapak Ibu mau buat aplikasi untuk, produksi, kemudian misalnya untuk operasional, kemudian juga misalnya untuk maintain mesin. Nah, itu Bapak Ibu misalnya beli si, suatu software-nya atau aplikasinya, platformnya gitu. Nah, yang kita lihat requirement Bapak Ibu nih yang lingkaran yang warna biru itu gitu. Kemudian fiturnya yang dimiliki oleh si platform yang warna lingkaran yang abu-abu. Jadi akhirnya gimana sih yang bisa diakomodir oleh si platform itu hanya yang bagian irisannya saja. Hanya bagian yang irisannya saja. Nah, bagaimana dengan bagian yang lain yang warna biru yang di luar itu gitu. Requirement kita nih nggak sesuai, ternyata nggak bisa diakomodir sama platform. Akibatnya, kita perlu melakukan customization yang mana itu dia high risk dan high effort. Sedangkan feature lain di platform juga nih, yang warna abu-abu ini, kita nggak pakai dan bahkan mungkin kita juga nggak tahu nih fitur ini sebenarnya untuk apa gitu. Jadi nggak kita maksimalkan penggunaannya. Akibatnya bagaimana? Kita jadi seperti si kura-kura terbalik ini, yang mana kita bisa time to market-nya cepat, jadi aplikasi bisa cepat dibangun, tapi dia fit nggak sih, sesuai nggak sih sama kebutuhan kita, seperti itu. Cara kedua, kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan digital transformation, yaitu dengan build. Build ini kita bilang biasa build from scratch. Jadi Bapak Ibu buat aplikasi benar-benar dengan coding manual dari awal gitu. Nah, memang requirement yang kita inginkan pasti bisa direalisasikan menjadi fitur di dalam aplikasi atau sistem yang kita inginkan. Karena dia build from scratch, jadi kita perlu waktu yang lebih dan tentunya kita perlu resource yang memadai yang bisa membuat sistem yang kita inginkan gitu. Nah, akibatnya gimana nih? Akibatnya kita seperti ini, kita bisa time to market-nya tentunya jadi lebih lama karena aplikasi live dalam waktu yang lama, tapi tentunya sesuai sama kebutuhan kita, seperti itu. Nah, lalu, what does this mean? Apa, maksudnya gitu daripada build sama buy ini? Solusi apa sih yang kira-kira, tepat gitu? Apakah kalau misalnya next ke depannya tadi yang saya bilang Bapak Ibu perlu, aplikasi untuk operasional, production gitu. Bapak Ibu beli software-nya, terus kalau misalnya next-nya nanti dari departemen lain, misalnya departemen procurement, pengen buat aplikasi, Bapak Ibu beli software untuk procurement, departemen HR mau buat aplikasi juga Bapak Ibu beli software-nya untuk HR gitu. Jadi kita tuh terus-menerus, atau kalau misalnya kita build from scratch, coding manual gitu, kita harus, tambah orangnya terus, sama tambah waktunya gitu, kita perlu butuh waktu. Gimana nih solusi dari kedua permasalahan digital transformation ini? Yang mana supaya kita bisa cepat, tapi kita juga fit aplikasi yang kita bangun sesuai sama kebutuhan kita, seperti itu. Nah, jadi, long time ago, ini salah satu pabrik manufacture juga mobil Toyota gitu. Nah, dulu, untuk memproduksi mobil nih caranya masih sangat manual, masih sangat sederhana gitu. Bayangkan dalam satu hari nih berapa banyak sih mobil yang bisa diproduksi, mungkin satu mobil aja membutuhkan waktu beberapa hari gitu. Nah,
Tapi sekarang yang kita tahu si Toyota ini sudah melakukan transformasi gitu, yang mana pabriknya kita bilang semuanya robot gitu. Jadi mereka juga bisa produksi mobil yang banyak dalam waktu 1 hari aja gitu. Tentunya karena mereka juga melakukan transformasi. Nah, Bapak Ibu, sama halnya dengan seperti Toyota gitu. Jadi kalau yang mungkin Bapak Ibu masih kenal sampai pada hari ini, kalau mau ngebuat aplikasi nih caranya manual seperti ini, yang mana developer harus coding, harus tentunya punya skill tertentu, kemampuan tertentu untuk membangun suatu aplikasi gitu. Yang mana kita juga tahu dengan cara tradisional ini dia perlu waktu yang lebih lama gitu dan tentu perlu resource-nya yang tadi saya bilang. Nah, sebenarnya makanya kita memperkenalkan nih daripada traditional development ini sebenarnya udah ada loh transformasinya, yaitu low code gitu, yang mana kita bisa ada version automation daripada si traditional development yang membantu development menjadi lebih cepat lagi. Karena kenapa? Kita udah nggak perlu coding yang manual seperti itu, baris-baris coding, logic gitu, karena semuanya ini udah divisualisasikan gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin logiknya gimana, kita tinggal drag and drop aja. Kemudian misalnya UI-nya gimana, kita juga tinggal drag and drop. Gitu. Oke. Nanti di next slide saya akan jelaskan lebih lanjut seperti apa. Nah, jadi secara umum nih Bapak Ibu, low code itu apa sih gitu? Low code itu kita bisa bilang bisa nge-develop aplikasi lebih cepat dengan coding seminimal mungkin karena transformasi daripada si manual coding yang tadi ada gitu. Jadi kalau misalnya sekarang perusahaan Bapak Ibu sering menghadapi tim IT-nya misalnya hanya beberapa orang sedikit gitu. Terus dapat request dari departemen-departemen tadi. Jadi request-an project nggak berhenti-berhenti, nggak habis-habis gitu untuk ngebangun aplikasi. Nah, dengan low code ini keterlibatannya bisa menjadi lebih teratur. Kenapa? Jadi misalnya kalau misalnya manual nih, biasa satu aplikasi dikerjain 5 orang gitu. Kemudian waktunya misalnya lama juga, misalnya 6 bulan gitu. Nah, dengan low code nih tinggal kita satu aplikasi bisa dibuat oleh 1 atau 2 orang aja. Jadi tim yang lain nih kita bisa arahin untuk misalnya buat aplikasi yang lain atau melakukan riset untuk berinovasi seperti itu. Dan tentunya meskipun dengan 1-2 orang bukan berarti waktunya dia jadi lebih lama, misalnya 2 kali lipat jadi 1 tahun, enggak kayak gitu. Justru dengan low code ini tentu development-nya menjadi lebih cepat gitu, minimal 2 kali. Nanti juga akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi yang tadi untuk melakukan digital transformasi nih, biasa kita bilang kita membangun digital factory gitu, jadi pabrik digital. Yang mana kita memerlukan speed, agility, sama adoption. Kenapa? Jadi ada 3 aspek ini. Dengan low code atau dengan OutSystem platform, kita bisa bilang aplikasinya ini yang dibangun cepat. Kenapa? Jadi rata-rata aplikasi yang dibangun oleh OutSystem ini perlu waktu 8 minggu. Tapi ini balik lagi dari kompleksiti daripada aplikasi yang Bapak Ibu mau bangun gitu. Jadi seperti apa sih requirement-nya, output-nya ingin seperti apa gitu kompleksitasnya. Terus karena kita bangun aplikasi dengan cepat 8 minggu atau 2 bulan aja gitu. Kalau misalnya mau ada change request gimana nih? Nah, kalau manual pasti bangunnya lama, mau ada change request juga lama lagi gitu. Yang ada ditunda-tunda biasanya sama tim IT karena masih ngerjain project misalnya yang baru seperti itu. Nah, kalau di OutSystem, change request juga kita bisa buat cepat dalam hitungan jam aja gitu. Selain itu, kita juga adoption. Kita ingin aplikasi yang dibuat ini tentunya digunakan oleh customer atau user gitu. Caranya seperti apa sih pendekatan yang paling utama misalnya supaya mendapatkan adopsi dari aplikasi? Yaitu kita buatlah si desain aplikasinya sekekinian mungkin gitu, yang UI UX-nya mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kita bisa lihat sendiri contohnya commerce di Indonesia gitu. Kemudian sosial media juga UI UX-nya
selalu berganti-ganti gitu, mengikuti perkembangan tren seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya dalam tahapan membangun aplikasi kan ada tahapan desain, coding, testing, deployment, dan maintain. Nah, secara umum SEO system ini berdasarkan KPMG gitu, productivity-nya setidaknya 2 kali lebih cepat daripada membangun aplikasi yang manual. Jadi kalau misalnya kita lihat di tahapan coding gitu, dia mempercepat 2 kali sampai 4 kali. Jadi kalau misalnya tradisional perlu waktu misalnya 6 bulan untuk membangun aplikasi A gitu. Nah, dengan OSystem nih kita bisa lebih cepat minimal 2 kali, misalnya 3 bulan aplikasi itu selesai. Atau bahkan 4 kali lebih cepat, berarti kita hitung 1,5 bulan aplikasi itu bisa jadi dibandingkan 6 bulan yang tadi gitu. Nah, ini saya mau share real case-nya beberapa customer OSystem yang udah pakai OSystem gitu. Ada health insurance company, dia membuat claim tracking. Jadi di awal ini kalau tradisional mereka udah diprediksi membangun aplikasinya perlu waktu 6 bulan, tapi dengan OSystem kita perlu waktu 3 bulan aja. Kemudian juga ada telco company, membuat CRM itu kan sangat kompleks gitu, biasanya lumayan lama. Nah, kalau misalnya build from scratch 2 tahun gitu, tapi dengan OSystem nih 6 bulan aja, berarti dia mempercepat 4 kali ya, kayak gitu. Terus ada life insurance, ini di salah satu asuransi ngebuat aplikasi B2C untuk customer. Nah, yang tadi B2C ini jadi di mana si customer-nya bisa ngelihat polis saya berapa sih, kemudian saya bayar tanggal berapa, termasuk customer-nya juga bisa bayar di situ gitu. Aplikasinya lumayan kompleks, perlu waktu 10 bulan untuk tradisional, tapi dengan OSystem kita bisa take over dengan 3 bulan saja. Juga ada aplikasi car financing company, dia ngebuat aplikasi online bidding untuk mobil-mobil gitu. Nah, ini juga sama, Bapak Ibu bisa lihat productivity-nya jauh mempercepat atau cut waktu development 2-3 kali lebih cepat. Nah, lalu kita harus gimana nih Bapak Ibu? Kita bisa bilang di sini Gartner mengatakan nih, di tahun 2024, 65% software development itu akan menggunakan low code gitu. Jadi seperti yang kita tahu nih, Gartner bilang begitu, atau bisa kita bilang juga, jangan-jangan sekarang bahkan kompetitor kita nih sudah pakai si low code ini gitu. Jadi karena kalau kita lihat nih di sini udah banyak di tahun 2024 nanti banyak yang pakai low code gitu, semakin banyak yang tahu dan menggunakan karena tentunya kegunaan si low code ini meningkatkan productivity dan merupakan yang tadi automation daripada si coding tradisional yang saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat seperti itu. Nah, mengenai OSystem, kita sebagai low code platform, capability-nya apa sih? Saya akan jabarkan seperti ini. Nah, jadi OSystem ini yang pertama kita full stack. Jadi kita membantu developer untuk membangun aplikasi lebih cepat, tapi kita juga bisa extend reach to the outside IT, yang mana artinya karena kita drag and drop, seperti ini, mungkin ada contohnya. Nah, karena kita drag and drop, coding seminimal mungkin, slow mungkin gitu. Jadi kita bisa libatkan nih tim non-IT, misalnya kalau tim departemen-departemen mau buat simple application, mereka bisa buat secara langsung dan secara mandiri juga gitu. Jadi kerjaan tim IT juga menjadi lebih mudah. Terus kayak misalnya untuk menghandle juga bisa loh dilakukan oleh masing-masing misalnya departemen secara mandiri seperti itu. Nah, yang di drag and drop ini UI-nya, jadi untuk interface-nya, kemudian juga logic-nya, Bapak Ibu bisa lihat di screen gitu. Logic-nya, kemudian proses atau workflow-nya, jadi kalau misalnya aplikasi kan biasa ada proses atau workflow-nya nih, ada approval, misalnya bahkan sampai multi-level. Nah, ini juga udah langsung tinggal di drag and drop aja di platform kami gitu. Jadi nggak usah coding manual. Sama halnya juga dengan data, juga kita tinggal di drag and drop. Nah, mungkin Bapak Ibu sering dengar nih,
platform drag and drop ini udah sering, udah lama dan udah banyak gitu. Nah, biasanya yang udah platform drag and drop itu nggak memenuhi keempat aspek dari full stack ini. Jadi misalnya yang bisa di drag and drop nih hanya UI-nya aja sama prosesnya, tapi logic sama datanya coding manual. Atau misalnya ada yang klaim saya drag and drop, tapi misalnya cuman prosesnya aja sama logiknya, tapi UI sama datanya tetap coding manual. Jadi pasti ada aspek yang tidak lengkap daripada platform drag and drop yang sudah ada, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua nih, integrasi. Kalau misalnya kita ngebangun aplikasi, pasti kita ingin melakukan integrasi, karena supaya aplikasi itu jauh lebih powerful juga. Kalau aplikasi nggak terintegrasi kan malah kayak lebih kurang berguna dan tidak mungkin saja bisa penggunanya hanya sedikit oleh user gitu. Nah, jadi kalau bicara integrasi dengan sistem lain gimana? Jadi, sistem ini kita umumnya integrasi dengan menggunakan API seperti REST atau SWAP gitu. Ini juga REST sama SWAP ini juga udah langsung tinggal di drag and drop aja gitu. Kemudian juga ada cloud services dan enterprise system seperti yang ada di gambar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah punya legacy system nih, saya punya SAP, saya punya Salesforce, kemudian saya punya CRM seperti itu. Kalau mau diintegrasi dengan sistem gimana sih kita bisa melakukannya? Nah, contohnya kalau SAP kita integrasi dengan BAPI-nya seperti itu. Kemudian juga kita integrasi to any database. Jadi kalau nggak usah worry kalau misalnya Bapak Ibu punya misalnya sekarang SQL Server atau misalnya DB2 atau misalnya Oracle atau MySQL itu kita bisa integrasikan dengan OSystem gitu. Jadi kita benar-benar fleksibel bisa integrasi dengan any database. Kemudian, nah OSystem selain itu juga kalau mau integrasi dengan sistem lain nih, kita punya marketplace namanya Forge gitu, seperti yang ada di gambar. Jadi ada kurang lebih 3.000 open source komponen yang bisa digunakan secara langsung oleh developer. Penggunanya salah satunya Forge ini seperti apa sih gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kita mau bangun aplikasi mobile Bapak Ibu, kalau mau bangun aplikasi mobile kan sekarang biasa suka pakai feature map, suka misalnya bisa open kamera karena untuk ngefoto sesuatu atau mungkin untuk scan barcode gitu keperluan di factory, di pabrik gitu. Misalnya khususnya untuk manufacture ini sering terjadi. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu coding manual, biasa Bapak Ibu cari nih atau coding manual aja gitu. Kira-kira kalau untuk open kamera, fungsi untuk open kamera itu seperti apa? Fungsi untuk nge-scan barcode itu seperti apa gitu, hasil yang didapat itu seperti apa gitu. Nah, tapi dengan Forge ini karena udah disediain plugin-nya atau komponennya, developer ini bisa langsung gunakan aja. Oleh karena itu ini juga salah satu yang bisa bilang mempercepat development seperti itu. Lalu, nah, selain itu OSystem juga kita support untuk full life cycle. Jadi, OSystem ini nggak cuma ngebantu untuk tahapan development aja gitu, tapi kita juga sampai ke testing dan bahkan sampai ke aplikasinya masuk ke production. Jadi, ke production itu apa? Berarti kan aplikasinya udah dipublish misalnya ke Play Store atau ke App Store yang mana publik bisa mengakses gitu. Nah, ini untuk manajemennya gimana? Udah ada juga lah untuk mendaftarkan sertifikat misalnya Apple sama Android di OutSystem. Jadi nanti output dari pada aplikasinya langsung menjadi IPA sama APK gitu, seperti itu. Kemudian juga, nah itu yang bisa dilihat. Jadi kalau misalnya kita mau ngedeploy sesuatu, misalnya dari development ke testing atau dari testing ke production itu kita tinggal one click aja di si dashboard-nya yang dimiliki oleh OutSystem seperti itu. Nah, terlebih dari itu semua, OutSystem kita memberikan experience. Experience-nya apa? Yaitu kita ingin reach untuk semua touch point, yaitu karena kenapa experience sekarang kan user web sama mobile gitu.
segala sesuatu bahkan lebih banyak kalau bisa yang sekarang trennya udah pada punya aplikasi web, pengen punya aplikasi mobile yang bisa di Android sama iOS gitu. Nah, yang umum-umum kan kalau misalnya mau buat aplikasi mobile misalnya Android, Bapak Ibu carilah resource yang bisa ngerjain aplikasi Android misalnya dibangun di atas Android Studio. Kemudian kalau iOS, Bapak Ibu cari lagi nih developer yang bisa ngebangun iOS gitu. Nah, kalau di sistem Bapak Ibu nggak usah worry lagi karena kalau mau buat aplikasi mobile dengan satu kali buat aja aplikasinya itu bisa langsung digunakan di iOS maupun Android. Jadi hanya effortnya satu kali dan outputnya yang tadi saya bilang udah langsung jadi APK sama IPA seperti itu. Kemudian karena si OSystem ini sifatnya modul-modul, jadi dia reusable. Let's say Bapak Ibu sekarang udah buat aplikasinya di mobile, terus mau ada extension-nya di web, pasti misalnya kan ada admin-nya gitu. Nah, itu modulnya seperti database-nya, integrasinya itu bisa digunakan kembali yang ngambil dari yang mobile. Nah, kemudian juga yang tadi, kalau untuk integrasi kita pakai API sama web service, terus juga contoh-contoh experience yang misalnya sering digunakan saat ini, salah satunya misalnya chat, voice, SMS, atau email itu juga udah disupport sama OSystem. Contoh gampangnya misalnya SMS sama email. Itu kan biasa pakai SMTP atau SMS gateway gitu. Nah, sering digunakan saat user misalnya mau mengakses data-data sensitif atau paling gampang user mau login aja supaya kita tahu itu user yang login, kita bisa pakai tambahkan keamanan misalnya OTP, SMS, atau email, seperti itu. Oke. Nah, on top of that, jadi si OSystem ini bisa kita bilang dia scalable. Kenapa? Jadi kalau misalnya sekarang nih plan Bapak Ibu mau buat aplikasinya untuk misalnya saya mau buat untuk 100 user aja gitu, satu departemen gitu. Nah, tapi next-nya misalnya Bapak Ibu mau buat supaya si OutSystem ini digunakan oleh seluruh karyawan di company saya, misalnya mencapai ribuan. Itu kita bisa lakukan skalisasi gitu. Jadi kita scalable. Contoh lainnya juga misalnya sekarang Bapak Ibu nih plan-nya dengan OSystem hanya ingin buat aplikasi internal aja, jadi employee saya yang gunain. Tapi misalnya tadi merambah ke B2C, yang tadinya B2B merambah ke B2C, kita bisa buat aplikasinya jadi diakses oleh publik. Tetap kita bisa juga melakukan scaling seperti itu. Kemudian performance. Nah, kalau performance ini, jadi OSystem ini kita berjalan ada yang on top of cloud, yaitu kita pakai AWS, Amazon Web Service. Jadi uptime warranty-nya terjamin karena udah di cloud. Selain itu, kita tahu sendiri kalau sekarang karena udah ada cloud, jadi preparation untuk mulai tahapan misalnya development itu menjadi lebih cepat karena kita nggak usah nungguin servernya. Kalau misalnya on-premise datang, kita perlu nunggu waktu lama, itu juga udah memakan waktu untuk development, seperti itu. Tapi OSystem juga kita selain on-cloud, kita juga tetap ada support untuk yang version untuk on-premise, seperti itu. Kemudian, OSystem juga, kalau misalnya Bapak Ibu tanya security-nya gimana, kita udah di-support berbagai compliance gitu. Salah satunya misalnya PCI. PCI ini jadi untuk di OSystem udah dipercaya loh untuk menyimpan suatu informasi mengenai kartu kredit customer gitu. Jadi tetap kita udah compliance. Kemudian juga ada ICPA, kemudian juga mungkin yang sering didengar compliance untuk ISO seperti itu. ISO 27001 dan sebagainya. Nah, yang dari tadi saya jelasin, OutSystem itu dia sebagai low code company gitu. Kita udah merambah di 70 lebih country, jadi udah banyak. Di Indonesia juga udah masuk dalam beberapa tahun terakhir gitu. Kemudian kita fit to 20 plus industry. Kenapa? Jadi yang tadi saya bilang juga, kalau misalnya sekarang misalnya mau buat aplikasi untuk tim procurement gitu,
itu kita bisa buat. Kemudian juga kalau misalnya mau tim HR, kita juga bisa buat. Karena si OutSystem ini nggak mengkhususkan loh dari aplikasi yang dibangun ini hanya bisa digunakan oleh suatu departemen tertentu. Tapi justru any departemen bisa ngebuat aplikasi menggunakan OutSystem seperti itu. Kemudian juga kita OutSystem udah sangat banyak global partnernya di Indonesia, termasuk kami MI pada hari ini. Sama community members-nya juga sudah sangat banyak. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau sharing-sharing session, kita biasa lakukan di community member, seperti itu. Nah, kalau misalnya ngelihat platform juga mungkin Bapak Ibu sering lihat nih, dia di Gartner sama di Forrester nih masuknya ke apa sih gitu. Nah, OutSystem ini udah masuk ke bagian leader untuk di Gartner maupun di Forrester. Juga kita untuk mobile apps development sama general app. Jadi kalau misalnya sekarang yang tadi saya bilang Bapak Ibu mau ngebangun aplikasi mobile dulu gitu, yang priority mobile. Tapi di aplikasi mobile itu kan biasanya suka ada admin atau back office di belakangnya yang dibangun di web gitu. Nah, OutSystem juga tentunya bisa ngebangun aplikasi bukan cuma mobile aja tapi juga web seperti itu. Lalu use case-nya untuk low code ini apa sih? Yang tadi saya bilang misalnya, OutSystem ini bisa dipakai untuk ngebangun aplikasi untuk any department. Biasa kita bilang ini sebagai digital operation atau internal application, yang mana aplikasi ini diakses oleh employee daripada perusahaan Bapak Ibu sendiri. Nah, biasa kalau aplikasi internal gimana sih? Kita sengaja emang untuk misalnya menghilangkan proses manual atau paper base yang terjadi di perusahaan existing, misalnya seperti itu. Kita gantilah, kita buat automisasinya, kita buat aplikasinya gitu, yang menunjang proses kerja di perusahaan, seperti itu. Atau biasa kita bilang bisa juga dibuat aplikasi eksternal gitu. Digital experience ini biasa kita bilang aplikasi eksternal yang biasa dipublish ke Play Store atau ke App Store. Jadi publik bisa akses gitu. Yang mana kalau misalnya aplikasi eksternal ini kan yang tadi saya bilang juga lebih pasti kita harus pikirin baik-baik nih. UI UX-nya seperti apa sih, fungsionalnya seperti apa, supaya kita juga bisa dapat adoption, supaya pengguna atau user mau pakai aplikasi yang dibangun, seperti itu. Nah, yang ketiga juga kalau misalnya ingin membuat core system dengan OutSystem, kita juga bisa melakukannya. Gitu. Nanti saya akan share beberapa, mungkin habis ini saya akan share use case-nya nih, seperti apa sih daripada ketiga aplikasi ini, gitu. Nah, ini salah satu use case-nya Schneider yang bisa kita bilang membuat CRM gitu. Jadi Schneider ini seperti kita tahu dia manufacture company yang bergerak di bidang energy management gitu. Dia buat alat-alat listrik gitu, energi. Nah, challenges-nya apa? Di tahun 2016 ini Schneider tim IT-nya merasa perlu untuk mengganti legacy system mereka karena sudah almost end of support yang mungkin Bapak Ibu familiar namanya Lotus Notes gitu. Nah, at that time nih si Schneider nih timnya mencari-cari nih kira-kira yang bisa replace Lotus Notes itu apa sih gitu karena sistem mereka juga benar-benar sudah fragmented, kemudian juga terpisah-pisah gitu. Jadi bisa kita bilang berantakan lah. Jadi ada juga aplikasi yang duplikat-duplikat. Jadi security-nya juga ada yang bolong-bolong gitu. Ada yang misalnya yang satu security-nya comply, yang lain banyak juga yang tidak seperti itu. Challenges mereka seperti itu. Lalu OutSystem nih melakukan approach gitu. Bagaimana kalau misalnya replace their own existing system ini menggunakan low code gitu. Nah, akhirnya mereka Schneider memutuskan menggunakan OutSystem. Outputnya apa? Resultnya mereka bisa buat 30 internal application yang mana cuman memakan waktu 40% kalau misalnya manual seperti itu. Kemudian juga dia tentunya mempercepat development 2 kali dan save 650 hari effort untuk membuat aplikasinya gitu. Kalau misalnya manual. Kemudian yang terpenting tentunya yang tadi si
legacy system mereka yang Lotus Notes ini sudah tergantikan dengan OSystem. Jadi sistem mereka yang tadinya nggak sama nih, beda-beda, dengan sistem ini emang diharapin jadi satu source aja gitu. Jadi developernya lebih fokus ke satu solusi seperti itu. Nah, use case lain ini di Indonesia gitu. Salah satunya di Telkomsel ini implementasinya dilakukan oleh MI sendiri, kami gitu. Jadi goals-nya apa sih? Telkomsel ini tentunya ingin membuat aplikasi di mobile yang bisa fit to iOS maupun Android gitu. Kemudian juga mereka ingin dari aplikasi yang dibangun di atas OSystem ini bisa terintegrasi dengan Office 365 mereka. Tujuannya apa ya? Mungkin tentunya untuk memudahkan employee-nya nih. Jadi kalau mau login ke aplikasi ya tinggal single sign on aja, nggak usah ribet harus login dengan username dan password yang berbeda lagi. Kemudian aplikasi apa aja sih yang dibangun oleh Telkomsel menggunakan OSystem gitu. Yang pertama, they start from creating a contract form builder apps. Jadi kalau misalnya contohnya nih, kalau tim legal mau buat dokumen kontrak, itu kan misalnya kalau misalnya pakai template Word gitu, ya tim legal berarti tinggal edit-edit aja dari dokumen Word tersebut gitu. Nah, minusnya apa? Kalau misalnya ngedit-ngedit dari template gitu, biasa suka ada yang miss, yang misalnya kelupaan atau lupa diedit seperti itu. Nah, Telkomsel ini meminimalisir nih proses yang manual tadi atau misalnya supaya nggak ada form field yang kelewat gitu. Makanya mereka buat contract form builder application. Jadi nanti tim legal tinggal isi data yang harus diisi itu dalam form. Nanti kalau udah dokumennya kita generate jadi PDF atau Word seperti itu. Kemudian kita juga di dalam aplikasi itu ada proses approval-nya yang multi level gitu. Jadi untuk misalnya untuk setiap dokumen yang disubmit atau kontrak yang disubmit, kita ada approval-nya gitu. Selain itu, kita juga bisa buat, Telkomsel juga buat nih, idea application. Jadi contohnya gini, kalau misalnya employee punya suatu inovasi atau ingin memberitahu CEO, oh saya punya idea seperti ini gitu. Gimana nih cara approach-nya supaya CEO itu atau atasan tahu saya punya idea seperti ini yang mungkin membangun perusahaan gitu. Nah, dibuatlah aplikasi itu yang mana jadi karyawan nanti bisa submit idenya, kemudian diterima oleh CEO dan dikasih feedback sama CEO seperti itu. Juga ada aplikasi seperti emergency apps. Jadi kalau misalnya in case karyawannya sedang menghadapi situasi seperti misalnya emergency atau bahkan kecelakaan gitu, namanya kecelakaan, karyawan bisa melaporkan mereka gitu, nanti sistem capture lokasi mereka misalnya kecelakaannya di mana, seperti itu. Juga ada corporate dashboard, jadi basically ini kayak dashboard tentang corporate communication, sama yang mungkin ini nih yang lumayan powerful gitu. Telkomsel ini ngebuat suatu super apps. Jadi super apps ini isinya ada lebih dari 40 aplikasi. Jadi aplikasi apa sih gitu. Jadi super apps ini digunakan oleh employee mereka juga. Jadi semuanya digunakan oleh employee mereka. Di dalamnya mengakomodir semua kegiatan yang mungkin dilakukan employee. Mulai dari misalnya mereka onboarding, jadi karyawan yang masuk kan biasa kita HRD proses misalnya ID card-nya, terus parkingnya, kemudian juga misalnya emailnya gitu. Nah ini si employee kita tinggal kasih account-nya aja gitu supaya bisa login ke super apps ini, kemudian employee secara mandiri mendaftarkan nih ID card-nya gitu. Karena kalau misalnya employee baru kan biasa nih challenge-nya kita nggak tahu nih HR-nya yang mana gitu, harus tanya ke siapa, prosesnya udah sampai mana sih gitu. Nah, kita bisa lihat di aplikasi ini proses approval untuk misalnya onboarding-nya. Nggak cuma untuk onboarding, untuk karyawan existing juga semua kegiatannya bisa diakomodir di aplikasi ini. Contoh yang paling gampang misalnya yang bisa berhubungan sama HR gitu, misalnya cuti gitu, udah ada di sini. Kemudian juga ada perjalanan dinas. Di luar HR itu misalnya kita juga bisa komunikasi sama tim IT kalau misalnya mau minta IT support. Terus misalnya kalau misalnya mau booking meeting room, kemudian juga buat nota dinas dan sebagainya, timesheet.
juga misalnya attendance mereka nih lagi WFH sekarang kan banyak nih yang bikin, attendance supaya tahu karyawannya ini mulai kerja jam berapa dan lokasinya kita capture lokasinya di mana. Ini ada di dalam si super apps itu, seperti itu. Nah, dari semua aplikasi ini gitu, kita udah yang tadi saya bilang, kita ada multi level proof of process dan masing-masing aplikasi ini butuh waktunya nggak lama, cuma mungkin development sekitar 1 sampai 2 bulan aja dan developer yang terlibat ini 6 orang tapi terbagi-bagi di semua aplikasi. Jadi bisa kita bilang, mungkin satu aplikasi ini hanya di-handle 1 sampai 2 developer aja, seperti itu. Nah, untuk next-nya akan dilanjutkan sama Pak Andreas mungkin. Thank you, Caroline. Iya, Pak. Aku bisa share screen? Iya, boleh. Oke. Semoga screen-nya terlihat ya, Caroline. Iya, udah, Pak. Oke. Jadi nanti saya akan bawakan demonya. Sebelum kita masuk ke demo, mungkin saya akan cerita suatu use case di salah satu customer supaya dapat idea mungkin konteksnya seperti apa dan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi kali ini saya bawakan Allegro. Allegro ini adalah manufacturer untuk semiconductor. Dia headquarter-nya ada di luar, di Manchester. Pabriknya ada di Filipina. Dan akhir-akhir barusan ini gara-gara COVID, seperti yang video yang lagi saya putar ini, mereka bangun aplikasi untuk melakukan employee tracking karena employee mereka banyak sekali ya, 4.000 employee worldwide. Jadi mereka melakukan tracking dan aplikasinya dibangun di atas cloud system hanya dengan dalam waktu 2 minggu. Dan itu tidak hanya untuk mereka melakukan registrasi, tapi juga pada saat di-scan, seperti yang di video, dan di-track pada saat meeting, itu semua mereka lakukan. Nah, use case yang lain mungkin yang related dengan manufacturing, karena di Allegro ini mereka pabrik semiconductor, mereka punya beberapa tahapan. Jadi biasanya kalau kita melakukan manufacturing kan kita berangkat dari pre-process procedure, dari mulai masukin lotnya, transaction lotnya, kemudian materialnya, bahan bakunya, kemudian produk apa yang mau kita manufacturing, kita start equipment-nya, kemudian diproses, dimonitoring, result-nya, ataukah mungkin integrasi dengan PLC misalnya, dan terakhir kita lakukan post process procedure, mulai dari bahan jadinya, kita track juga sebagai lot, terus kemudian ada berapa yang scrap misalnya, itu semua kita lakukan di post process procedure. Nah, mereka mengidentifikasi ada beberapa yang mengalami kendala. Jadi di pre-process ada 2 poin yang menurut mereka ini bisa menyebabkan quality issue. Dan pada saat di in process dengan quality issue ini, maka mesin utilisasinya akan loss karena productivity-nya pasti, utilisasi dari sebuah mesinnya pasti akan turun. Dan impact-nya tentunya akan masuk ke post process, ya kan? Akan impact ke result dari yang akan kita manufacturing. Nah, mereka melakukan improvement, jadi mereka rubah yang di pre-process, mereka sederhanakan dengan menggunakan teknologi. Jadi meskipun mesinnya sudah menggunakan teknologi, tapi mereka bikin supporting teknologi yang memudahkan mereka untuk melakukan otomatisasi. Jadi mulai dari load material ke equipment-nya, kemudian mereka manfaatin barcode untuk scan-nya dan start equipment-nya sehingga minimalisasi human error, atau juga dari sisi quality issue-nya juga bisa di-reduce. Kemudian dari sisi post-process prosedurnya mereka simplifikasi. Jadi mereka mendapatkan data yang lebih akurat dan output tentunya yang pasti lebih akurat. Dan ini dilakukan end to end.
mulai dari order yang ada di depan, kemudian masuk ke dalam planning sistemnya, kemudian masuk ke building plan-nya untuk di-execute ke dalam mesin, kemudian terakhir tentunya result, hasil jadinya dari produknya. Dan ini terus beriterasi antara mesin dengan planning system. Jadi karena komunikasinya bisa terkoneksi ya, jadi mesin performance utilisasinya ini akan balik lagi ke planning system untuk di-improve, seperti itu. Jadi manfaat bagi Allegro dengan adanya teknologi seperti ini, mereka bisa bangun aplikasi yang berintegrasi dengan mesin mereka, dengan mesin production mereka. Kemudian mereka juga bisa bangun end-to-end cycling-nya untuk produksi. Dan dari sisi bisnis, dari sisi result manufacturing-nya tentunya quality meningkat, result juga meningkat, seperti itu. Jadi in summary, sebetulnya mulai dari yang diceritain oleh Bu Caroline, barusan yang tadi saya ceritain, apa aja sih yang kita buat sebetulnya kalau di OutSystem kita bisa bikin apa aja sih? Selama konteksnya web, mobile, iOS, Android, kemudian mungkin microservices. Nah, in detail wujudnya bisa jadi mungkin kita bikin field service misalnya untuk di manufacturing, untuk melakukan mungkin improvement atau mungkin pencatatan, dan mungkin punya offline capability sehingga nggak tergantung dengan sinyal. Jadi mungkin kalau di manufacturing yang di titik-titik tertentu yang sinyalnya susah, kita bisa pakai offline capability dengan mobile, dengan tab. Atau kita bangun e-learning untuk melakukan edukasi, safety, K3 misalnya. Atau kita juga bisa bangun untuk masalah employee. Dengan adanya mungkin case management atau seperti Telkomsel, mereka bangun untuk one application yang super apps yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan karyawan, mulai dari cuti dan seterusnya. Seperti itu. Jadi endless possibility itu yang kita bisa lakukan dengan menggunakan platform ini, dengan menggunakan low-code dan OutSystem. Oke. Saya lanjutkan dengan demo. Sebentar, sekalian saya cek tadi. Oke. Sebelum masuk ke demo, saat kita masuk ke demo, jadi saya akan menggunakan aplikasi ini untuk demo kali ini. Dan aplikasi ini dibangun di atas OutSystem. Ini adalah aplikasi order management, mirip dengan tadi use case-nya yang ada di Allegro. Mereka berangkat dari depan kan, dari order management sampai end-to-end sampai ke mesin. Nah, aplikasi order management ini berintegrasi dengan Salesforce dan SAP. Jadi kalau kita bicara lead, opportunity atau sales opportunity, mereka semua maintain di dalam Salesforce, CRM-nya. Kemudian untuk back office-nya, dari sisi material, mereka menggunakan SAP MM. Kemudian dari sisi order, SD, mereka juga pakai di SAP. Sampai ke jurnal, sampai ke invoicing dan accounting. Use case-nya seperti itu. Dan dua sistem ini akan di bridge dengan OutSystem untuk order creation dan approval, karena approval-nya butuh mobile, kemudian integrasinya ke produk katalog, ke supplier, pricing, ke sales team metric. Dan aplikasi ini yang saya demokan ini dibangun dalam waktu 4 minggu dengan 1 developer, seperti itu. Secara complexity ada kurang lebih 40 screen dan 30 database table. Ini introduction-nya supaya dapat gambaran aplikasi apa sih yang sedang didemokan, seperti itu. Saya akan coba pakai sampel user. Oke. Jadi ini adalah layar login-nya. Begitu kita sudah login, kita mendapatkan dashboard seperti ini. Jadi ini adalah aplikasi, ini sebenarnya contoh. Kalau mungkin nanti di tempat Bapak Ibu untuk membangun sebuah aplikasi, saya juga perlu Pak order management. Belum tentu mungkin seperti ini, karena kan requirements dari sisi bisnis bisa jadi beda-beda kan. Jadi saya mendemokan contoh aplikasi yang kita bisa bangun di atas OutSystem. Nah di sini kita bisa lihat, kita bisa bangun chart misalnya untuk order sales, kita bisa tunjukin trend sales itu seperti apa. Jadi mungkin agak berbeda dengan yang bisnis intelijen ya, tapi ini sebetulnya ini lebih ke arah chart supaya kita mendapatkan gambaran
order sales kita seperti apa, kemudian top 5 kategori produknya apa aja yang sering laku misalnya. Mungkin kita juga punya sales target, baik dari personal sales target maupun tim goal target. Jadi di sini kalau salesnya login, mereka juga bisa lihat, oh kurang dikit nih untuk mencapai personal goal mereka, atau mereka juga bisa memonitoring tim goal dari timnya. Kemudian kita bisa lihat produk katalognya di sini, kemudian mungkin kita juga bisa bikin list ordernya untuk approvalnya, berapa yang masih di opportunity, berapa yang sudah masuk ke dalam ordernya si Clark, si salesnya ini. Kemudian top performer dari sisi sales siapa aja kita bisa lihat dari sini. Oke, jadi si Clark ini baru ranking 3 nih kasusnya saat ini. Oke, nah selain itu kita juga bisa lihat detail ordernya dengan beberapa status yang kita bisa ubah. Kemudian kita juga bisa lihat detail si Kun ini dia order produknya apa seperti ini ya. Kemudian posisinya di mana, baru di draft, filtering seperti ini, in detail katalog produknya. Mungkin kalau di manufacturing hal seperti ini kita bisa lakukan untuk memberikan detail informasi produk, kemudian stoknya berapa, in stock, kemudian mungkin kalau butuh waktu produksi berapa lama ready-nya, dan seterusnya, in detail. Jadi membantu sales pada saat mereka mau jualan, mereka bisa mendapatkan detail produknya. Dan biasanya ini diambil dari SAP. Kemudian account, ini lebih ke integrasi ke Salesforce-nya, lebih ke account customer-customer-nya. Dari sisi invoice, untuk tracking, dari sisi sales kan juga inginnya sales itu punya visibility ya untuk melihat apakah order mereka itu sudah dikirim ataukah sudah ditagih, mungkin untuk melihat komisi dan segala macam kita bisa lihat dengan menggunakan dashboard seperti ini. Ada opportunity seperti ini. Mungkin saya coba simulasikan. Saya mungkin akan berangkat dari new order. Jadi di sini kita bisa lihat status ordernya. Saya akan tunjukkan flow-nya. Jadi kita pilih usernya, customer-nya, kemudian kita bisa input itemnya, berapa banyak yang kita beli, kita bisa masukkan diskonnya seperti ini. Dan kalau di notice ini dari sisi UI UX sangat dipertimbangkan. Jadi jangan sampai diskon ini perlu diklik button dulu untuk mendapatkan ini value-nya. Jadi kita bisa in real time seperti ini, kita sales juga ada kurang lebih tahu kan, oh kalau saya diskon 10% totalnya jadi sekian seperti ini. Nah, dari sini si sales bisa submit kalau ordernya udah oke, dia bisa submit untuk minta approval. Mungkin karena dia berikan diskonnya lebih 10%. Dan dari sisi out system juga oke. Saya mungkin tunjukin di mobile-nya ya, supaya lebih jelas. Saya coba share mirroring mobile phone saya dulu. Oke. Jadi tadi saya dapat notifikasi order approval. Nah, 66668 ya, sesuai ya. Nah, di sini saya bisa lihat detailnya. Customer-nya siapa, yang submit siapa, sales-nya si Clark, kapan, kemudian totalnya berapa, produknya apa aja, diskonnya berapa nih yang dikasih sama ini. Kalau oke, maka saya tinggal lakukan approval via mobile. Jadi saya tinggal klik, dia akan approve. Dan di background, saya tanpa refresh, webnya langsung bergerak, langsung refresh. Jadi kita bisa track status dari ordernya. Dan di sini juga si sales juga bisa ngelihat nih, kalau kita bangun dengan workflow, kita bisa lihat, oh sekarang stucknya ada di mana. Mungkin lagi nunggu approvalnya lama nih misalnya. Jadi kita bisa dapat visibility dari sisi bisnis proses tuh, kalau misalnya butuh approval level, dynamic approval level itu masih bisa, itu juga memungkinkan dibangun di sini. Dan sales mendapatkan visibility, informasi prosesnya udah sampai di mana. Seperti itu. Atau kita juga bisa improve dengan maksudnya kita bisa gunakan fitur seperti SLA ya. Jadi untuk memastikan terpenuhi SLA tertentu, misalnya sudah janji dengan customer, misalnya proses di kita dalam waktu 3 hari. Biasanya kalau di banking, di finance kan ada komitmen seperti itu. Ini kita bisa lakukan hal seperti itu juga.
Oke, di sini waiting untuk status selanjutnya, waiting untuk upload dokumennya, mungkin bukti delivery-nya dan segala macam, butuh tanda tangannya. Nah ini kita bisa minta customer sign-nya seperti ini. Dan ini secara UI juga tablet friendly seperti itu. Jadi kalau kita back, mungkin saya coba buka dashboard-nya aja ya. Saya buka di tab yang lain. Oke. Di sini kita bisa preview ke dalam bentuk tablet. Seperti ini. Jadi kalau dibawa di tablet, bisa jadi kan kita minta sign customer-nya langsung dengan on the glass dari situ. Nah, begitu ordernya selesai, dia akan push ke SAP sesuai dengan proses kita yang tadi terakhir, send to SAP. Di sini kita bisa cek dari sisi prosesnya juga. Saya coba copy, saya coba masukkan di sini untuk cek proses ordernya. Oke. Oke, kita dapat satu. Si Gorski tadi order case sebanyak 10 unit. Ya kan, amount-nya 20 per ininya dan jadi kita mendapatkan jadi ini adalah result terakhir integrasi ke SAP-nya, di-push kalau ordernya udah udah di-approve di ujung. Jadi kita bisa bangun extended dari ERP proses atau core business untuk mendapatkan kemudahan dari sisi mobile, mobility, mungkin di-improve lagi dengan offline version seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya tadi saya lihat di chat ada juga pertanyaan mengenai bagaimana Pak kalau misalnya ada perubahan nih dari aplikasi yang sudah jadi, gitu kan? Apa kita harus bangun dari awal atau bagaimana? Nah, mungkin sebagai contoh nih, di sini kita bisa lihat account kan ya. Nah, di account ini misalnya nih, kita punya ide atau mungkin dari sisi business user yang ada di lapangan, sales-nya itu merasa, Pak, kalau saya bisa akses account ini bagus sih, saya tahu siapa nama customer-nya. Mungkin di sini kita kan juga tahu alamatnya. Cuman masalahnya kalau di Jakarta ini, kadang alamat ini gampang-gampang susah nih dicari. Nah, saya mesti copy paste, masukin ke Google Map, kemudian start navigasi nih. Atau paling enggak saya bisa dapat peta lah, supaya saya bisa dapat gambaran customer-nya ada di mana nih. Nah, seperti itu. Nah, kita ingin melakukan improvement seperti itu. Nah, di OutSystem, kalau tadi diperhatikan di presentasinya Bu Caroline, ada di bagian full life cycle, itu ada monitoring dan ada user feedback. Nah, kita provide back office untuk user itu bisa melakukan feedback. Jadi sebagai contohnya misalnya saya klik yang bulatan yang di bawah ini ya, saya arahkan ke sini misalnya saya tulis tolong tambahkan map, ya seperti itu. Jadi ini bisa jadi bentuknya feedback untuk improvement atau bisa jadi bentuknya adalah bugs. Misalnya saya buka di Chrome baik-baik saja, pada saat saya buka di Firefox mungkin CSS-nya kurang bagus. Jadi kita bisa submit feedback seperti itu. Dan feedback ini di back office akan jadi ticketing ke IT. Bentuknya akan seperti ini. Jadi kita provide, kita namakan ICT provider seperti ini. Nah, saya terima satu feedback nih dari Clark, tadi yang login kan namanya Clark kan ya. Tolong tambahkan map. Saya bisa klik, saya bisa lihat apa request-nya. Kemudian saya juga bisa dapat beberapa informasi yang penting. Kalau misalnya sifatnya bug ya, kita pengen tahu misalnya dia pakai apa. Mungkin mobile-nya pakai Android ataukah pakai iOS, versi berapa, Android berapa misalnya. Kalau di web mungkin dia browsernya pakai apa, screen resolution-nya berapa. Nah, jadi kita bisa lebih memudahkan pada saat melakukan troubleshooting. Dan developer tinggal klik change the screen, dia akan langsung masuk ke Service Studio. Jadi Service Studio ini adalah IDE yang dipakai untuk membangun aplikasi di atas OutSystem. Jadi ini adalah IDE-nya. Nah, tadi ada pertanyaan, ini bentuknya web ataukah harus diinstal? Jadi pertama-tama untuk trial version bisa nanti di belakang ada URL-nya, ada informasinya di slide mendekati slide terakhir. Setelah melakukan registrasi,
nanti yang pertama kita perlu install tools-nya, IDE-nya ke dalam laptop kita. Nah, pada saat diinstal akan mendapatkan dua yang merah seperti ini. Ini adalah Service Studio untuk membangun web, mobile, microservices, aplikasinya seperti ini. Kemudian ada satu lagi yang berwarna hitam, bulatannya hitam. Ini yang disebut Integration Studio. Jadi tadi saya juga lihat ada pertanyaan, apa yang membedakan antara low-code dan no-code? Mungkin saya akan kasih salah satu bedanya dari sekian beberapa hal yang kita bisa bedakan antara low-code dan no-code. Nah, yang membedakan adalah ini, Integration Studio. Jadi, kalau no-code, kita tidak bisa melakukan extended. Ya sudah, apa yang sudah di-provide, ya kita hanya bisa lakukan dengan apa yang sudah di-provide oleh platformnya. Nah, di OutSystem, kita punya Integration Studio untuk melakukan extended. Beberapa hal yang kompleks. Contoh mungkin, di kasusnya Allegro, kita perlu integrasi ke PLC. Kita perlu integrasi ke IoT. Biasanya kalau kita ngomongin sensor, ngomongin IoT, tentunya ada SDK-nya. Nah, SDK ini tentunya bahasanya adalah traditional development. SDK ini kita bisa masukkan ke Visual Studio, ke C#, kita bisa bangun sebuah fungsi, function. Nah, function ini akan kita import dengan Integration Studio masuk ke OutSystem sebagai visual development. Seperti itu. Semoga clear ya. Nah, tadi pada saat saya klik change the screen ya, di ICT ini, langsung akan terbuka modulnya dan screen yang ditunjuk oleh user tersebut. Nah, tentunya ini sangat memudahkan dari sisi developer untuk troubleshooting, seperti itu. Nah, di dalam IDE ini, ada beberapa hal, ada proses, interface, logic, dan data. Ini sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Caroline untuk full stack development platform. Jadi mulai dari keempat area ini kita bisa lakukan secara visual. Sebagai contoh misalnya, untuk dari sisi workflow, kita bisa bangun secara visual seperti ini. Jadi kalau diperhatikan tadi, pada saat saya melakukan order saya tadi yang 666 apa ya, yang sudah di close mungkin ya, saya coba filter by order date. Oke lah, saya ambil salah satu aja ya. Udah close. Jadi kalau tadi saya perhatikan, kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, saya klik mengenai map yang ada isinya prosesnya sampai di mana? Ada baris ketiga. Baris ketiga. Oh, enggak, karena udah close. Oh, semoga masih. Oh ya, ini. Jadi ini, gambar ini sesuai dengan apa yang kita desain. Seperti ini. Nah, ini kan. Sesuai dengan apa yang kita desain di bisnis prosesnya. Ini adalah workflow-nya. Kemudian dari sisi interface, seperti ini tadi. Ini adalah interface. Di sisi yang lain ada logic, mungkin saya akan contohkan beberapa logic, misalnya ini server action. Jadi kita bisa bangun logiknya mungkin untuk bagaimana kita delete account di Salesforce misalnya, kita bisa bangun integrasi dan logiknya seperti ini. Terus kemudian ini kita juga bisa integrate ke SAP di sini, area SAP-nya ada roles, ada exception, untuk mungkin pembatasan screen mana yang boleh diakses oleh siapa. Kemudian juga ada data. Dari sisi data kita juga pada saat kita bikin table, ada actionnya untuk dari sisi CRUD. Ini memudahkan sekali tanpa kita harus build logiknya. Kemudian kita juga mendapatkan visibility dari sisi entity diagram. Seperti ini, relasi antar tabelnya seperti apa. Kita bisa dapetin visualnya. Nah, ini sangat membantu dari sisi IT governance, dari sisi IT untuk pengelolaan development-nya, dokumentasinya tentunya lebih mudah kalau kita capture dari sini kan, kita bikin sebuah dokumentasi. Tentunya kalau kita bicara governance juga logic yang di-develop secara visual ini juga memudahkan untuk tracing, untuk dokumentasi juga. Dan impact-nya kalau IT governance terkelola dengan baik, proses di IT berarti tidak menjadi suatu bottleneck. Dari sisi bisnis tentunya ini akan menjadi booster. Karena dari sisi bisnis berarti mereka bisa bebas melakukan inovasi supaya bisnisnya terus maju.
Karena kenapa? Karena IT-nya, dapurnya siap untuk mensupport bisnisnya. Seperti itu. Nah, baik lagi ke request-nya tadi, menambahkan map ya tadi ya. Map ini kita bisa dapat dari Force. Jadi tadi yang udah di-mention oleh Bu Caroline di OutSystem ada yang namanya OutSystem Force. OutSystem Force ini provide komponen, kita bisa akses dari tab yang di ujung nih namanya OutSystem. Kita bisa masuk ke Force. Nah, di Force ini adalah komponen-komponen yang kita bisa ambil, kita bisa download. Sebagai contohnya misalnya kalau tadi request-nya Google Map, saya tinggal ambil dari Force. Saya tinggal download, saya tinggal install, maka dia akan masuk ke OutSystem-nya. Seperti itu. Dan kita tinggal pakai. Dan di sini komponennya banyak. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan integrasi ke Salesforce, integrasi ke 365 misalnya, bisa nggak diintegrasi ke sana? Nah, kita bisa coba cari di Force. Dynamic misalnya, atau ke SharePoint. Nah, kita bisa ambil dari Force. Memudahkan kita untuk melakukan development, speed up proses development-nya. Nah, di Force ini juga, gimana kalau nggak ada? Tentunya kalau tidak ada, kita bisa bangun di sini proses integrasinya. Karena mungkin kalau mungkin ke ERP, ke Odoo Pak, gitu. Mungkin di manufacturing biasanya pakai ERP, pakai Odoo misalnya. Saya cari di Force nggak ada Odoo ERP. Gimana cara integrasinya? Mungkin kita bisa pakai web service dari sini. Bisa pakai di sini. Kita bisa call REST API-nya atau SWAP API-nya. Seperti itu. Nah, tadi map yang Google Map, saya sudah download, saya sudah masukkan ke OutSystem. Nah, saya akan coba modify screen ini untuk menampilkan map-nya. Seperti itu. Ini saya sudah masukin, saya tinggal replace area ini mungkin dengan map ya, supaya lebih mudah. Ups, oke. Mungkin letakkan. Tinggal atur datanya, supaya muncul di map long lat-nya, sesuai dengan customer-nya, dan kita publish aplikasinya. Dan pada saat aplikasi ini dipublish, beberapa hal tentunya sudah di-automate dari sisi OutSystem. Jadi, in summary, apa yang kita lakukan secara visual ini, itu semuanya akan di-compile, di-generate, untuk menjadi sebuah aplikasi. Dan prosesnya semudah kita klik button yang hijau tadi. Seperti itu. Kalau berubah database, itu akan di-generate jadi SQL, di-push ke dalam database. Yang UI, itu juga akan di-generate menjadi HTML, dan di-push ke dalam web servernya. Oke, map-nya sudah jadi, kita coba lihat result-nya. Tadi di sini ya. Sorry. Tadi di sini. Oke, kita coba refresh. Kita masuk ke account, request-nya. Kita pilih salah satu misalnya. Ya, ini akan menunjukkan petanya. Nah, mungkin kalau yang di sini yang hadir ada developer, bisa dibayangkan bagaimana proses integrasi ke Google Map ini kalau dengan kita lakukan dengan cara tradisional. Kita harus ambil resources-nya, kemudian line of code-nya juga kita harus cari mana yang menampilkan gambar ini, menampilkan page ini, kemudian juga harus modulnya yang mana, project-nya yang mana. Tentunya complexity itu akan membuat proses development-nya menjadi lebih lama. Dengan OutSystem, dengan low code, kita tinggal lakukan seperti yang tadi saya demokan, dan ini mempercepat prosesnya. Seperti itu. Oke. Sekalian saya jawab, ada beberapa pertanyaan. Oke. Protokol ke mesin, support apa aja? Ya, ini tergantung dengan kalau dari sisi integrasi, tadi kita ada web service, ada Forge yang untuk membantu kalau mungkin dibutuhkan masih integrasi yang mungkin sudah ready di Forge. Kemudian kalau dia ada aplikasinya, biasanya mestinya ada aplikasinya, ada database-nya, mungkin kita langsung baca dari external database, kita langsung baca dari database-nya si mesin, itu juga memungkinkan kita akses ke situ, atau kita pakai SDK seperti yang tadi saya ceritain, seperti itu. Kemudian untuk order management dihubungkan ke Salesforce Cash,
yang ada di manufacturing, ya tentunya sih Sales Forecast ini biasanya macam-macam ya aplikasinya, mungkin bisa pakai BI tools untuk melakukan forecasting, ataukah mungkin ada aplikasi yang sudah dibangun. Nah, ini kita bisa taruh sebagai frame atau mungkin di dashboard ini di area tertentu kita bisa load dari website yang lain gitu kan. Jadi mendapatkan satu page yang kita combine dengan existing seperti itu. Approval, diskon apa bisa disetting? Nah, ini tergantung dari ya ini kan aplikasi order management yang saya demokan ini sebetulnya bukan ini yang OutSystem provide. OutSystem provide platform untuk membangun aplikasi seperti ini. Jadi apakah approval diskon ini bisa diatur wewenangnya dan segala macam, tentunya tergantung pada saat proses aplikasi itu dibangun di atas OutSystem. Jadi pada saat saya mendesain prosesnya ini kan subproses nih yang order approval. Nah, di order approval ini subproses ini tentunya kita bisa pakai decision, kita bisa cek gitu kan. Misalnya ada table config-nya. Misalnya kalau diskonnya 50, dia jalurnya kemana nih? Kita bisa bangun notes si approval-nya berbeda. Kalau diskonnya mungkin kecil cuma 10, mungkin cuma 1 level. Kalau 50 bisa jadi 2 level dan seterusnya. Kita bisa desain dengan menggunakan seperti ini. Kemudian komponen di-force atau apakah free to use? Nah, kalau yang ini, jadi force ini ditujukan untuk membantu mempercepat proses development. Jadi, sebagai contohnya Google Map ya. Kalau kita lihat, biasanya Google Map itu butuh ada JavaScript-nya, ada resources-nya yang harus kita siapkan untuk menampilkan sebuah peta seperti itu kan. Nah, di Force itu for community by community. Jadi mungkin ada orang dari community ataukah mungkin dari OutSystem juga internal yang membangun sebuah komponen sebetulnya menggunakan IDE ini juga seperti ini. Jadi di Force itu adalah open source, kita bisa bongkar, kita bisa lihat apa yang sebetulnya yang komponen itu sebenarnya cara kerjanya gimana. Jadi kita bisa bangun komponennya, habis itu kita bisa package, dan kita bisa upload ke dalam Force. Mungkin di-share lah, maksudnya di-share untuk community. Nah, kalau bicara dari sisi free atau tidak, tentunya kalau Google Map, dari sisi connectivity-nya kita provide. Tapi kalau dari sisi komersialnya, tentunya ini wewenangnya di sisi Google. Biasanya kalau Google kan dia ada Google API. Nah, Google API ini berarti dari customer tentunya harus ke Google sendiri untuk subscribe. Ya tergantung sih, kalau case-nya Google Map kan biasanya kalau di bawah 1000 call ya kalau nggak salah 1000 transaction itu masih free, di atas itu baru berbayar. Nah, ini secara komersial langsung ke Google-nya. Seperti itu. Tapi dari sisi komponennya free. Semua kita bisa ambil dan kita bisa download di Force. Oke, sepertinya saya sudah jawab. Ada yang ketinggalan, Caroline? Mungkin ada yang kelupaan jawab. Udah sih Pak ya, di kolom komentar kan udah beberapa dijawab juga by chat sama kita. Oke. Kalau sudah, berarti aku end share screen. Kembali ke Caroline. Saya share lagi. Nah, Bapak Ibu tadi banyak yang tanya, gimana nih ada free trial-nya enggak gitu kan. Nah, jawabannya ada. Jadi, kalau di OutSystem kita bilangnya itu personal environment untuk Bapak Ibu. Kalau mau coba pelajari lebih lanjut tentang OutSystem gitu. Caranya gimana? Tinggal scan aja QR-nya di sini atau ke outsystem.com, nanti tinggal klik button start free itu. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk register. Kemudian apa aja sih yang bisa didapat ketika Bapak Ibu nge-register gitu. Nah, nanti Bapak Ibu akan dikirimin link untuk nge-download personal environment tadi. Jadi Bapak Ibu bisa trying to make application kayak tadi yang Pak Andreas lakukan pas CR gitu. Kemudian nggak cuma IDE-nya aja yang didapat gitu, tapi kita juga ada learning portal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kan masih awam gitu, belum tahu nih gimana nih caranya gitu,
cara mengoperasikannya gitu. Nah, ini kita udah ada free training-nya, ada guided path-nya. Misalnya sekarang Bapak Ibu plan-nya saya mau pelajari tentang yang mobile, ada modulnya, atau mau pelajari start dari yang web juga, itu juga udah ada. Jadi Bapak Ibu bisa lihat learning portalnya juga bahkan udah ada video-videonya dan latihan-latihannya dan itu semua free bisa digunakan gitu. Semoga pertanyaannya ini menjawab untuk yang free trial-nya itu. Kemudian, nah selain itu di luar community yang dimiliki sama OutSystem, di Indonesia juga kita punya community-nya, ada di LinkedIn sama di Telegram. Jadi basically community ini sama untuk nge-share kalau misalnya ada event-event nih, kalau misalnya kita ada pertemuan gitu, itu juga Bapak bisa ikut join. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya menghadapi permasalahan teknis nih, saya kayak begini, kira-kira solusinya gimana nih, gitu. Bisa disampaikan juga, ditanyakan di komunitas. Nanti ada partisipan-partisipan yang akan ikut serta untuk misalnya ngebantu Bapak Ibu menjawab atau memberi solusinya, seperti itu. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan lagi? Coba saya lihat dulu tadi yang terakhir pertanyaannya yang ini ya, komponen Forge. Nah, kalau selain itu minta tolong juga Bapak Ibu untuk isi feedback form gitu. Jadi kalau misalnya nanti juga mau tanya-tanya lebih lanjut tentang sistem, bisa isi aja datanya. Jadi kita tracknya jadi lebih gampang juga kalau Bapak Ibu tertarik untuk pelajari lebih lanjut tentang OutSystem. Oke, ini pertanyaan dari Pak Budi Hertanto. Lisensinya subscription saja gitu. Untuk OutSystem ini, iya kita platform as a service, jadi subscription Pak lisensinya gitu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi sama Bapak Ibu? Yang tadi, yang ini integrasi dengan Office 365 bisa ya Pak, sama Salesforce juga. Contohnya yang 365 tadi, yang use case kami di Telkomsel juga gitu. Dari Pak Andreas, ada mau yang ditambahkan lagi Pak? So far sih oke, nggak ada sih keramaian. Andreas ada pertanyaan satu lagi. Kalau tidak dilanjutkan subscription, berarti seluruh aplikasi yang dibuat tidak bisa dipakai lagi. Nah, mungkin Pak Andreas bisa bantu jawab. Okay. Jadi Pak Budi Hertanto ya. Ya betul Pak. Untuk yang OutSystem ini adalah subscription. Tapi dari sisi intellectual property itu sebetulnya masih milik customer. Pada saat customer ini end of subscription, maka aplikasinya akan tetap akan running di atas IIS, Microsoft Platform, dan tentunya tidak menggunakan OutSystem, completely running tanpa OutSystem. Jadi user tetap bisa melanjutkan aplikasinya, operasional tetap berjalan dengan seperti biasanya. Hanya yang membedakan adalah pada saat ada perubahan. Kalau ada perubahan tentunya kalau menggunakan OutSystem kan kita bisa dengan mudah kita rubah. Tapi begitu kita kembali ke maksudnya begitu end of subscription, Bapak akan mendapatkan source code dan aplikasinya. Dan kalau misalnya ada perubahan, tentunya yang dirubah kembali ke tradisional dengan menggunakan source code-nya. Seperti itu, Pak. Jadi completely masih bisa running tanpa OutSystem, Pak. Dan itu kita berikan source code dan aplikasinya. Beserta datanya, karena data memang pasti milik customer lah, bukan milik OutSystem. Clear Pak Budi?